Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Oktanabila dari jurusan Ilmu Politik Angkatan 22. Saya dan kelompok saya yang beranggotakan Deo Saputra, Hesti Nurrohmah, Stefani Haloho, dan Violeta Naila. Untuk sekedar informasi bahwa kelompok kami terpilih untuk melakukan audiensi kepada Partai PDI Perjuangan pada mata kuliah Sistem Kepartaian. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Partai PDI Perjuangan dan Bapak Didit Sri Gusjaya selaku DPD PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai narasumber pada wawancara kami kemarin. Kali ini kami akan memaparkan hasil audiensi kami pada wawancara kemarin. Pertama-tama akan memasuki segmentasi isu pada ideologi yang akan dipaparkan oleh Violeta Naila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ideologi partai politik, yaitu Partai PDI Perjuangan. Dimulai dengan sejarah terbentuknya Partai PDI Perjuangan itu sendiri. Partai PDI Perjuangan merupakan partai tua, sama halnya dengan Partai P3. Partai PDI Perjuangan didirikan pada tahun 1973 dan perlu diketahui ternyata partai ini bernama PNI sebelum diganti menjadi PDI Perjuangan. PNI ada pada zaman Presiden Insinyur Soekarno dan didirikan pada tahun 1926. Sebelum Indonesia merdeka pun, PNI ini sudah ada. Ternyata, pada tahun 1973, Partai PDI mendapat tekanan yang luar biasa dan bisa dikatakan bahwa orang-orang pun takut untuk masuk ke PDI. Karena pada zaman Orde Baru, yaitu zamannya Pak Soeharto, tidak suka dengan PDI. Karena karakter PDI Perjuangan ini karakter yang keras, yang akan selalu memperjuangkan kepentingan hak-hak rakyatnya. Pada intinya, PDI Perjuangan ini dilahirkan karena ketidakinginannya pemerintah pada masa Orde Baru dari sebuah intervensi hak-hak rakyat dan tidak ada keterbukaan terhadap yang namanya demokrasi transparan. Pada kejadian kasus 27 Juli tahun 1997 terjadi kejadian yang tidak mengenakan. Pada kasus tersebut, PNI Perjuangan diadu domba dan kantor PDI diserang pada zaman Orde Baru. Pada tahun 1997, Partai PDI Perjuangan dilarang untuk ikut dalam pemilu karena waktu itu ketua umum PDI-nya adalah Ibu Megawati, akan tetapi oleh pemerintah yaitu Suryadi. Dan maka dari itu, para kader PDI sebenarnya tidak ikut penuh dan akhirnya muncul yang namanya Mega Bintang. Maksud dari Mega Bintang ini adalah Partai PDI Perjuangan yang mendukung Partai P3. Setelah kejadian tersebut, akhirnya pada tahun 1999, Partai PDI Perjuangan ikut pemilu dan menang dalam pemilu tersebut. Pada saat itu berubahlah nama partai ini menjadi Partai PDI Perjuangan yang dimana terdapat lambang banteng berwarna hitam dengan sisinya berwarna merah. Banteng tersebut memiliki mata yang merah yang berarti semangat dan mulut putih itu yang berarti sebagai mulut yang suci. Partai PDI Perjuangan ini menganut ideologi yaitu ideologi Pancasila. Dan seperti yang kita ketahui bahwa setiap partai politik itu ideologinya adalah Pancasila dan itu hal yang mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deo Saputra dari Prodi Politik. Dalam video ini saya akan membahas atau menjelaskan hasil audiensi kami ke Partai PDI Perjuangan. Yang pertama terkait program khusus kaderisasi. Dan dalam PDI Perjuangan mempunyai 5 mantap, yaitu mantap organisasi. Mantap organisasi ini ialah salah program PDI Perjuangan untuk mensolidasikan kader-kader partai untuk benar-benar menanamkan rasa ideologis terhadap Partai PDI Perjuangan, yaitu ideologi Pancasila. Dan juga Partai PDI Perjuangan ini telah menjalankan atau melaksanakan pendidikan politik baik itu tingkat ranting atau dusun, desa, dan juga kecamatan. Nah, dan juga
Partai PDIP Perjuangan ini telah melaksanakan atau menjalankan rapat kerja sayap-sayap partai. Nah, sayap-sayap partai ini seperti Red Dem, Taruna Merah Putih, dan juga Baitul Muslim Indonesia. Nah, sayap-sayap partai ini merupakan bentuk rekrutmen politik bagi anak-anak muda. Nah, dalam PDIP Perjuangan ini baik proses, jadi tidak boleh instan. Karena apa? Menurut PDIP Perjuangan ini, kalau seorang politisi itu instan, mereka tidak memiliki roh terhadap partai. Maka jika seorang politisi ini instan, mereka ini akan mudah atau gampang untuk lari atau pergi dari partai tersebut. Maka dari itu PDIP Perjuangan ini bentuk konsolidasi terhadap kader-kadernya itu untuk menanamkan ide-ide partai PDIP Perjuangan, sehingga bagaimana jika kader-kader ini menjadi pengurus partai, legislatif maupun eksekutif, mereka ini paham akan kontekstual tersebut. Nah, yang kedua itu adalah masa periode kepengurusan. Dalam PDIP Perjuangan itu masa kepengurusannya itu 5 tahun sekali. Nah, dalam jumlah pengurusan itu dalam jumlah pengurusan dusun itu ada 7 orang, dan desa itu 9 orang, kecamatan itu 11 sampai 15 orang tergantung luas wilayah. Nah, kabupaten itu 11 sampai 15 orang juga tergantung luas wilayah juga, dan provinsi itu 15 sampai 27 orang. Nah, untuk provinsi kabupaten untuk provinsi Bangka Belitung ini 21 orang. Nah, dalam jumlah wanitanya itu 45%. Nah, yang ketiga adalah terkait wacana masa jabatan kepemimpinan. Nah, dalam PDIP Perjuangan ini tidak ada batas atau masa jabatan atau kepemimpinan. Nah, menurut PDIP Perjuangan ini, jika pemimpin itu masih sanggup atau pengurusannya itu baik, maka sah untuk terus menjalankan partai tersebut. Nah, yang keempat adalah terkait dana. Nah, untuk menjalankan program-program PDIP Perjuangan ini, mereka ini mendapatkan mendapatkan dana dari negara dan juga iuran anggota. Nah, dalam iuran anggota ini mereka 3 juta per bulan. Nah, untuk pengolahan uang tersebut mereka itu transparan. Nah, mungkin dari saya sekian, terima kasih. Untuk mekanisme pemilihan Ketua Umum PDIP sendiri, PDIP mempunyai anggaran dasar rumah tangga partai, maka siklus pemilihannya 5 tahun sekali. Bisa melalui aklamasi, bisa melalui musyawarah, bisa juga melalui pemilihan. Untuk melalui aklamasi, Bu Mega sendiri dipilih melalui aklamasi. Tetapi ada juga yang melalui pemilihan, tergantung dengan utusan-utusannya. Kalau untuk pemilihan ketua umum seperti Bu Mega itu dipilih oleh sekretaris, ketua, bendahara, pengurus kabupaten kota, dan pengurus DPD. Untuk Pak Didit sendiri dipilih oleh pengurus kabupaten, tetapi kepengurusan dibentuk dari bawah. Contohnya seperti Pak Didit, ketua DPD itu diambil dari suara kecamatan terlebih dahulu. Lalu kabupaten memilih mana yang layak. Kemudian ada juga namanya musyawarah anak cabang, itu pesertanya pengurus tingkat desa. Mereka yang memilih nama kita, bukan kita yang mencalonkan diri ke pusat. Seperti itu. Kali ini kita akan memasuki segmentasi isu partisipasi, di mana kita sudah menuju pada tahun yang kita ketahui bahwa tahun 2024 adalah tahun di mana menuju pemilu dilaksanakan.
Di sini kita bisa melihat partisipasi kaum muda sebagai pemilih pemula dan partisipasi perempuan. Partai PDI Perjuangan ini mempunyai strategi sendiri agar kaum muda dapat berpartisipasi dan mendapat dukungan elektoral dari kaum muda. Pertama, melakukan pendekatan seperti melakukan macam-macam kegiatan yang memang disukai anak-anak muda, mengadakan UMKM yang melibatkan anak-anak muda. Kedua, mempersilahkan anak-anak muda mencalonkan diri masuk kepada kepengurusan BMI, Banteng Muda Indonesia, Taruna Merah Putih, dan Repdem yang banyak diisi oleh anak-anak muda. Terus hampir setiap atau rata-rata calon 20% anak muda, baik perempuan maupun laki-laki. Nah, adanya penggalangan anak muda pada organisasi sayap kepartaian. Ketiga, memberikan penjelasan yang matang pada anak-anak muda dan merangkul anak muda untuk ikut berpartisipasi. Selain itu, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di daerah-daerah tertentu seperti di desa-desa atau disebut dengan rumput tinggi, atau juga ada yang minim dengan sosial media, Partai PDI Perjuangan yaitu dengan cara pendekatan silaturahmi kepada masyarakat-masyarakat. Partai PDI Perjuangan ini meminta untuk kader-kader turun langsung ke lapangan, mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Maka dari itu, Partai PDI Perjuangan mengharapkan Bawaslu, Pemilu, dan pemerintah mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dengan baik untuk menyalurkan aspirasi mereka. Dan PDI Perjuangan sering mengadakan kegiatan-kegiatan seperti jalan sehat yang diadakan atau dilakukan di kabupaten-kabupaten, mengadakan operasi katarak, karena mengajak untuk masyarakat berpartisipasi tidak hanya di sosial media saja, karena banyaknya masyarakat yang minim terhadap sosial media. Maka Partai PDI Perjuangan ini harus turun ke lapangan untuk merangkul masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang keputusan strategi PDI Perjuangan, di mana setiap keputusan berada di pusat. Walaupun keputusan berada di pusat, tetapi pusat menerima saran-saran dari setiap kader maupun ketua-ketua partai daerah, seperti pemecatan honor yang terjadi berita pemecatan honor yang terjadi pada tahun 2021, yang dimana Partai PDI Perjuangan merupakan satu-satunya partai yang menolak tegas tentang pemecatan honor. Apalagi Partai PDI Perjuangan Bangka Belitung yang mengangkat konsep aspirasi yang mengatakan kepada pusat DPRI untuk menolak tegas tentang pemecatan honor tersebut, dan juga keputusan tentang bagaimana apa keputusan sanksi-sanksi yang diberikan pada kader jika melakukan kesalahan atau tindakan-tindakan pelanggaran. PDI Perjuangan mengatakan jika kader-kader melakukan pelanggaran yang sangat fatal seperti korupsi, narkoba, maupun kekerasan seksual atau hal-hal yang tidak bermoral, maka kader tersebut akan langsung dipecat dan tidak ada memberikan SP tersebut. Tetapi jika kader tersebut melakukan pelanggaran ringan seperti telat masuk dalam rapat, hal itu akan
memberikan sanksi SP atau peringatan. Partai PDI sendiri juga memiliki yang namanya Mahkamah Partai untuk mengambil keputusan atau memberikan sanksi kepada setiap kader-kader. Bukan hanya itu, keputusan sikap yang diambil oleh Partai PDI tentang rekonsiliasi Partai PDI terhadap partai lainnya, apalagi saat ini sudah mendekati yang namanya pesta demonstrasi. Sikap yang diambil oleh Partai PDI tersebut merupakan PDI tersebut mau menerima atau terbuka untuk bekerja sama dengan partai-partai lain, tetapi harus memiliki ideologi yang sama, yaitu Pancasila. Walaupun kadang-kadang keputusan atau hal tidak sama, tidak setarik napas dengan partai yang berada di pusat, seperti contoh jika keputusan di partai daerah berkoalisi sedang dengan partai yang lain atau anggota partai yang lain, sedangkan di pusat tidak terkoalisi. Jadi hal tersebut wajar, dan juga partai politik itu sendiri berdiri atau dilahirkan untuk merebut kekuasaan. Dan juga strategi yang diambil Partai PDI untuk mengangkat lebih lagi atau mempertahankan namanya atau mempertahankan nama Partai PDIP Perjuangan, yaitu melakukan kegiatan-kegiatan yang positif atau melakukan kegiatan untuk mengajak masyarakat agar dapat tertarik dengan Partai PDI. Masuk pada segmentasi isu keuangan, pengolahan uang yang dimiliki Partai PDI Perjuangan bersifat transparan yang dipegang oleh bendahara. Jadi, misal ada dana yang diperlukan dalam program-program yang digunakan atau anggaran pendidikan, yang mengurus semuanya adalah rapat pleno DPD, dan tidak ada sumbangan-sumbangan dari pengusaha pada Partai PDI Perjuangan. Selain itu, Partai PDI Perjuangan setiap melaksanakan program-program yang dilakukan di daerah-daerah, partai memerlukan sumbangan dari dana kader-kader. Partai PDI Perjuangan ini setiap anggota dewannya harus menyumbang ke partai 3 juta per bulan. Dan Partai PDIP juga dapat dana dari pemerintah hampir 925 juta per tahun. Digunakan untuk pendidikan politik. Dana dari pemerintah ini tergantung banyaknya suara yang didapatkan. Dana yang didapatkan dari anggota dewan yang di provinsi, Partai PDI Perjuangan dapat 30 juta. Terkait untuk gaji kader-kader tidak ada digaji. Yang digaji hanya pegawai sekretariat, sebulan 3,5 juta 2 orang, dan gaji pegawai bagian kebersihan 1,5 juta. Semua pengeluaran di kantor DPD PDI Perjuangan Kepulauan Bangka Belitung ini sekitar 15 juta per bulan. Sekian hasil pemaparan audiensi kami kepada Partai PDI Perjuangan. Terima kasih kepada Partai PDI Perjuangan dan Bapak Didit Sri Gusjaya sebagai narasumber kami selaku DPD PDI Perjuangan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan yang menyinggung pihak-pihak lain. Saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan banteng namanya kalau ciut.
Bukan PDI Perjuangan namanya kalau takut bertempur.